adik-adik, jumpa lagi bersama Kakak Valen. Oh iya adik-adik, Kak Valen nanya sedikit ya. Adik-adik lihat Kakak Ica enggak? Hah? Oh enggak lihat, sama Kak Valen juga enggak lihat. Di mana ya? Pasti tuh anak terlambat lagi. Sorry Kak Valen, Kak Ica terlambat. Ampun Kak Ica, emangnya kenapa terlambat? Ceritain. Soalnya Kakak Ica terlambat mobil loh Kak Valen. Ya ampun Kakak Ica. Oke, kalau gitu Kak Ica tenangkan diri dulu. Oke, tarik nafas, hempuskan pelan-pelan. Oke, sudah siap? Terus Sudah sapa dong, Kak adik-adik Valen. di rumah. Halo adik-adik, kembali lagi bersama Kakak Ica dan Kak Valen. Nah adik-adik, karena Kakak Ica sudah terlambat, gimana kalau kita kasih Kakak Ica punya hukuman? Setuju? Loh kok hukuman sih Kak Valen? Hukuman bagi yang datangnya terlambat loh. Nah hukumannya yaitu Kakak Ica harus menceritakan buat Kakak Valen dan adik-adik di rumah waktu Kakak Ica masih kanak-kanak waktu masuk sekolah minggu. Oh itu aja ya Kak Valen, gampang. Nah adik-adik, waktu Kakak Ica masih kecil, Kakak Ica senang sekali pergi ke sekolah minggu. Karena di sekolah minggu Kakak Ica mendapat firman Tuhan dan Kakak Ica sangat diberkati. Gitu loh adik-adik. Wow, Kakak Ica, Kak Valen nanya sedikit dong. Kalau waktu Kakak Ica masuk sekolah minggu, itu Kakak Ica sering terlambat atau tidak? Enggak setiap saat sih Kak Valen, palingan cuma 1-2 kali. Ampun Kakak Ica, kalau masuk ibadah itu harus tepat pada waktunya supaya kita harus dapat diberkati. Nah adik-adik yang mau diberkati oleh Tuhan Yesus harus rajin baca Alkitab, rajin berdoa, terus rajin ke ibadah ya. Dan satu lagi tepat waktu supaya adik-adik diberkati oleh Tuhan. Oh gitu ya Kak Valen. Oke sip Kak Valen. Oke Kak Ica. Nah adik-adik sebelum kita memulai sekolah minggu kita, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik karena Engkau telah memberkati kami, Engkau telah memberikan kami kekuatan sehingga kami bisa berkumpul lagi Bapak untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapak. Sekarang kami anak-anak-Mu akan memuji nama-Mu Bapak, biarlah Bapak berkati ibadah ini mulai dari awal, pertengahan hingga sampai pada akhirnya Bapak. Mau jadi dalam nama-Mu Bapak. Terima kasih Bapak, haleluya puji Tuhan, amin. Nah adik-adik mau diberkati kan? Mau dong Kakak Ica. Nah mari kita memuji nama Tuhan. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Adik-adik masih semangat kan memuji Tuhan? Masih dong Kak Valen. Laskar Kristus Siap. Yes, yes, yes. Oke deh. Aku diberkati. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmah kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati
sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita. Selamat sore Bapa, selamat sore Yesus, selamat sore Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas penjagaan-Mu, perlindungan-Mu, naungan bagi hidup kami, berkat-Mu bagi hidup kami Tuhan Yesus. Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Semoga firman yang nanti kami dengar ini bisa tertanam oleh hati batin kami dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari Tuhan. Tuhan Yesus, puji-pujian yang kami sudah naikkan kepadamu Tuhan, semoga itu menjadi sebuah korban yang bau harum di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, berkatilah kami anak-anak-Mu ini Tuhan Yesus, masa depan kami serahkan di dalam-Mu Tuhan. Dalam nama-Mu saja kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Lukas pasal 18 ayat 15 sampai 17. Tuhan Yesus dan para murid-Nya berkeliling ke kota-kota menyembuhkan banyak orang sakit. Kemudian tersebarlah berita tentang mujizat Tuhan Yesus kepada seluruh orang di kota. Lalu banyak orang sakit ingin bertemu dengan Tuhan Yesus agar disembuhkan. Mereka menemukan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus menyembuhkan semua penyakit. Orang-orang yang sudah disembuhkan lalu pulang dan menceritakan kepada keluarganya. Maka orang-orang membawa anak-anaknya agar bisa bertemu dengan Tuhan Yesus.
Banyak orang mengelilingi Tuhan Yesus, tetapi mereka berusaha agar ketemu Tuhan Yesus. Karena dikira mengganggu, maka para murid memarahi orang yang membawa anak. Lalu Tuhan Yesus memarahi para murid karena menghalangi anak-anak datang kepadanya. Tuhan Yesus berkata bahwa orang-orang seperti itulah yang akan mempunyai kerajaan Allah. Setiap orang harus menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil agar masuk kerajaan Allah. Anak-anak itu datang kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus memeluk mereka. Tuhan Yesus meletakkan tangannya atas mereka dan Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Tuhan Yesus sangat bersukacita bisa bertemu dengan anak-anaknya. Halo adik-adik di rumah, masih tetap semangat untuk mendengar firman Tuhan? Tante Kori percaya adik-adik pasti tetap semangat ya untuk mendengar firman Tuhan. Nah adik-adik, di sore hari ini tema kita di sore hari ini yaitu anak-anak penting buat Tuhan Yesus. Nah adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengar cerita firman Tuhan tentang Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Nah adik-adik, pada waktu Yesus memberitakan Injil, pada waktu Yesus mengajar, ada banyak orang yang Tuhan Yesus jumpai saat itu. Nah, dari latar belakang keluarga, dari orang-orang yang kaya, Tuhan Yesus jumpai orang-orang yang miskin, Tuhan Yesus menjumpai orang-orang yang pintar, Tuhan Yesus menjumpai orang-orang yang bodoh dan sebagainya. Nah adik-adik, bukan saja Tuhan Yesus berjumpa dengan orang-orang dewasa, tetapi adik-adik ingat ya, bahwa Tuhan Yesus juga berjumpa dengan anak-anak kecil. Nah adik-adik, Tante Kori mau bilang buat adik-adik bahwa mungkin pada saat Tuhan Yesus berjumpa dengan anak-anak, apa ya menurut adik-adik Tuhan Yesus katakan buat anak-anak pada saat itu? Mungkin Tuhan Yesus melarang mereka, pergi-pergi, tidak boleh datang ikut saya. Atau Tuhan Yesus katakan, anak-anak itu terlalu kecil, mereka tidak penting buat saya. Nah Tante Kori mau katakan bahwa Tuhan Yesus tidak pernah katakan hal seperti itu. Nah adik-adik, pada saat itu murid-murid Tuhan Yesus yang melarang anak-anak kecil itu untuk datang buat Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus katakan buat murid-murid pada saat itu, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Nah adik-adik, bukan saja orang besar itu penting buat Yesus, bukan saja orang besar itu bisa dipakai untuk bersaksi, tapi Tuhan Yesus juga bisa pakai anak-anak kecil untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah adik-adik tahu bahwa kita ingat kisah di 2 Raja-Raja pasal yang ke-5, di situ katakan bahwa seorang panglima Raja Aram, dia kenal sakit kusta. Dia namanya Naaman. Nah adik-adik, Naaman ini sakit, dia tidak bisa disembuhkan. Tetapi pada waktu itu ada seorang anak perempuan Israel, dia ada bersama-sama dengan keluarga Naaman. Dia bekerja sebagai pelayan bagi istri Naaman. Nah pada waktu itu anak kecil ini dia melihat bahwa tuannya sedang sakit kusta dan tidak dapat disembuhkan. Adik-adik tahu bahwa dia begitu merasa belas kasihan kepada Naaman, dan dia katakan apa adik-adik untuk istri Naaman? Dia katakan bahwa sekiranya
Tuhan menjumpai nabi yang ada di Samaria, maka dia akan bisa menyembuhkan Tuhan dari penyakit itu. Nah, adik-adik, Tante Kori mau bilang bahwa anak kecil ini bisa bersaksi. Anak kecil ini dia juga penting bagi orang lain. Dia bisa bersaksi, dia bisa katakan bahwa Naaman itu bisa disembuhkan ketika dia bisa pergi kepada Elisa yang ada di Samaria. Nah, adik-adik tahu kesaksian anak perempuan, anak kecil ini, dengan kesaksian dia, Naaman diberkati. Dan pada saat itu, Naaman pergi menjumpai Elisa. Dan pada waktu itu Elisa katakan bahwa pergilah dan celupkanlah tubuhmu di dalam air di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Dan pada waktu itu Naaman taat dan lakukan apa yang Elisa katakan dan dia menjadi sembuh. Nah, adik-adik, Tante Kori mau bilang bahwa anak-anak kecil itu juga penting buat Tuhan Yesus, bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah, adik-adik, Tante Kori mau bilang bahwa mari tetap setia, percaya kepada Tuhan dan setia untuk mengikuti Tuhan Yesus. Maka adik-adik pasti diberkati Tuhan. Nah, di sore hari ini Tante Kori mau bertanya kepada adik-adik, apa saja ya yang bisa adik-adik lakukan untuk mengikuti Tuhan? Apa yang harus adik-adik lakukan untuk ikut Tuhan? Apakah adik-adik punya uang yang banyak? Atau nanti untuk ikut Tuhan itu adik-adik harus menjadi orang yang dewasa saja? Atau mungkin adik-adik sudah menjadi orang-orang yang hebat, yang kaya baru bisa ikut Tuhan? Tidak. Tuhan Yesus membutuhkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh hati. Nah, adik-adik tahu bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi adik-adik. Tuhan butuhkan kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati adik-adik. Puji akan nama Tuhan. Tante Kori mau bilang di sore hari ini, adik-adik ingat bahwa Yesus sangat mengasihi anak-anak. Dan adik-adik harus percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan adik-adik. Puji Tuhan, firman Tuhan di sore hari ini, Tante Kori percaya adik-adik semua yang ada di rumah sudah diberkati dengan firman Tuhan di sore hari ini. Puji akan nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua di rumah. Adik-adik di rumah semua dalam sikap doa, dan di saat ini mari kita mau berdoa untuk menutup firman Tuhan di sore hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, kami sangat bersyukur dan berterima kasih sebab Engkau baik bagi kami, bagi anak-anak. Kami bersyukur bahwa kesempatan ini Engkau telah memberikan berbicara buat kami lewat firman-Mu, yaitu Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Kami tahu Tuhan Yesus bahwa anak-anak itu penting buat Tuhan. Bukan saja orang dewasa, tetapi anak-anak juga itu penting buat Tuhan Yesus. Dan yang Engkau butuhkan dari anak-anaknya itu tetap ikut Tuhan dan tetap percaya kepada Tuhan dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berkati semua anak-anak di sore hari ini yang sudah mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati mereka semua. Orang tua mereka diberkati oleh Tuhan. Segala pekerjaan orang tua juga diberkati oleh Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhan mereka, Tuhan berkati mereka semua. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan lindungi semua anak-anak dari setiap penyakit sampar yang saat ini merajalela, saat ini bahkan melanda dunia ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati, melindungi setiap anak-anak yang ada di rumah. Kemana saja mereka pergi Tuhan, Tuhan menyertai dan melindungi mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa, semoga firman di sore hari ini memberkati semua anak-anak di sore hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa.
dan kami bersyukur atas firman Tuhan yang luar biasa yang sudah kami dengar di sore hari ini. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Kakak Ocha. Nah, gimana adik-adik, sudah diberkati kan dengan firman Tuhan yang tadi? Nah, sekarang waktunya untuk ayat hafalan. Nah, ayat hafalannya terdapat pada Lukas 18 ayat 16b yang berbunyi, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan janganlah kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah." Sekali lagi adik-adik, Lukas 18 ayat 16b yang berbunyi, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan janganlah kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah." Nah, gampang kan adik-adik? Kak Ocha mau adik-adik buat video sekreatif mungkin, lalu adik-adik upload ya akun Facebook kalian, dan tag akunnya di bawah ini ya. Nah, mari adik-adik sebelum katong menutup ibadah katong di sore hari ini, mari katong satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, sekarang kami anak-anakmu sudah selesai dengan ibadah sekolah minggu kami di sore hari ini. Kiranya Engkau memberkati kami dari pagi hingga malam, dan apa yang diberikan oleh Tante Kori tadi dapat menjadi berkat bagi kami ke depannya. Hanya dalam nama-Mu saja kami berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sampai jumpa minggu depan di channel yang sama dan waktu yang sama.